Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari para pemirsa melanjutkan mengaji, memahami isi Al-Quran yang akan dibaca juznya, juz 9, suratnya Al-A'raf, ayatnya 159. Untuk itu dimohon para pemirsa menyiapkan Al-Qurannya masing-masing untuk pengajian ini. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Wa min qaumi Musa, sebagian dari kaumnya Nabi Musa, ummatun, ada umat yang yahduna bil haqq, mereka ya memberi petunjuk, artinya berdakwah, begitu gampangnya saja gitu. Ya, memberikan petunjuk pada orang lain berdasarkan ajaran Taurat yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi Musa itu. Ada yang seperti itu. Tidak hanya semua membangkang saja, tidak ada yang tunduk patuh, ada. Bahkan mereka juga berdakwah, menyampaikan pada orang lain, dalam arti memberikan petunjuk, itu namanya. Wabihi ya'dilun, dan mereka itu menjalankan keadilan, berlaku secara adil, begitulah. Ini Allah menjelaskan. Jadi kaumnya Musa dulu ada yang seperti itu, mau berdakwah dan menjalankan keadilan. Wa qatta'na humusnatai asrata asbato umaman wa khaina ila Musa idis tasqahu qaumuhu anidrib bi asokal hajar fam bajasat min husnata asrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum wa dhalalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wa salwa kulu min thayyibati marzaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Wa qata'na humusnatai asrota asbato umama. Kami Allah membagi orang Bani Israel itu menjadi 12 kelompok, masing-masing atau 12 suku ya, yang masing-masing itu ya besar, jumlahnya banyak itu anggotanya itu. Jadi orang Bani Israel itu oleh Allah dikelompokkan menjadi 12 ya, suku yang masing-masing itu jumlahnya besar juga itu. Wa auhayna ila Musa, dan aku wahyukan kepada Nabi Musa, idis tasqahu qaumuhu, ketika kaumnya itu minta air. Pada waktu itu Bani Israel mengalami kekurangan air dan hidupnya di padang pasir pada waktu itu. Kaumnya minta air, lalu menyuruh Musa untuk berdoa pada Allah untuk minta air. Kalau sekarang istilahnya sholat istiqo itu ya, minta hujan, minta air gitu. Tapi ini bukan minta hujan, minta air, minta air. Ani terib bi asokal hajar, maka Allah memerintahkan pada Musa, pukulkanlah tongkatmu Musa kepada batu itu. Nah, ada batu besar itu dipukul dengan tongkatnya Musa itu. Pam bajasat min husnata asrota aina, maka memancar dari batu itu 12 mata air. Hebat kan? Batu dipukul dengan tongkatnya Musa, memancar 12 mata air. Mengapa 12 mata air? Ya tadi di atas sudah jelaskan bahwa Allah membagi orang Bani Israel itu menjadi 12 kelompok tadi, yang kelompoknya juga besar-besar. Jadi nanti kalau airnya hanya satu pancaran, wah itu berebut mereka, tidak bisa. Maka Allah sudah bijaksana itu. Satu pukulan keluar 12 mata air, karena kelompoknya 12 gitu. Maunya masing-masing satu pancaran sehingga tidak berebut gitu. Itulah Allah bijaksana seperti itu. Qad ngalima kullu unasim masrabahum, dan masing-masing dari kelompok tadi
masing-masing manusia dari kelompoknya tadi itu yang 12 itu tahu tempat minumnya. Nah, sudah dibagi 12 mata air untuk 12 kelompok, ya sudah didum, ya sudah tahu tempatnya masing-masing itu. Wa dhalalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Allah juga memberikan rahmatnya kepada orang Bani Israel itu apa itu? Yaitu menaungkan, atau mereka itu diberi naungan awan tebal. Ini kan ceritanya itu, ini mereka ada di padang pasir. Jadi kami naungkan kepada Bani Israel itu yaitu awan yang tebal. Wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa, dan aku turunkan kepada mereka itu yaitu mana wassalwa. Pada waktu itu Bani Israel ya kekurangan makanan dan minum ya. Lalu minta minum, dikasih minum, lalu Allah kasihan lagi, mereka diberi mana. Mana itu bentuk makanan tapi ya sejenis getah karet itu. Warnanya putih, putihnya lebih putih susu. Rasanya manis, manisnya lebih daripada manisnya madu. Loh, itu mana? Itu datangnya dari langit, dalam arti bukan melalui proses dibikin ataupun hasil dari tumbuhan, tidak. Turun betul dari langit, kasih itu. Wassalwa, wassalwa itu semacam burung puyuh. Itu juga demikian, tidak usah beternak burung dulu. Lalu tahu banyak burung begitu atas kehendak Allah begitu. Nah, itu disediakan oleh Allah untuk Bani Israel jadi makan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, Allah merintahkan, makanlah kamu sekalian dari rezeki yang telah aku berikan kepadamu yang baik-baik itu. Mana dan sawah itu baik itu, makan saja. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Tidaklah kamu sekalian di Bani Israel bisa menganiaya aku, ya. Tapi justru kamu itu yang menganiaya dirimu sendiri. Kamu tidak bisa mendolimi aku, tidak bisa. Tapi justru kamu itu yang mendolimi kamu sendiri. Ini kan ceritanya Bani Israel itu kan karena pelanggaran pada Allah, lalu diusir ya selama 40 tahun dari negerinya itu. Lalu dia hanya berputar-putar di sekitar situ, daerah itu, yang 40 tahun itu. Termasuk di padang pasir itu. Nah, pada waktu padang pasir itu kan suasananya kan ya begitu panas begitu. Makanya kalau kekurangan air, lalu dia minta pada Musa, suruh doa pada Musa. Ya Musa harus doa pada Allah, minta air. Tadi ada itu, pukul batu keluar 12 mata air. Nah itu termasuk di situ itu ya kemurahan Allah pada Bani Israel. Lalu dikasih mana wassalwa itu. Ya demikian tuh, suruh makan, itu makan yang baik, itu halal baik. Lalu dinaungi, panas di padang pasir, panas lah, naungannya berupa awan yang tebal di atas langit itu, seolah-olah menahan matahari supaya sinarnya tidak menembus ke padang pasir itu kan, untuk menaungi Bani Israel itu. Nah, begitu, itu maksudnya menaungi mereka dengan awan yang tebal. Di sebab itulah tadi turunkan mana wassalwa itu. Nah, kalau kejadian seperti ini sebenarnya mereka itu dalam keadaan yang berbuat zalim terhadap diri sendiri. Karena apa? Melanggar perintahnya Allah, lalu diasingkan sampai 40 tahun, lalu terjadi seperti itu. Jadi kamu mau menentang Allah, kamu tidak akan itu Bani Israel bisa menzalimi Allah, tapi justru kamulah yang menzalimi dirimu sendiri gitu loh. Wa itqila lahum uskunu hadhil qaryah. Ingatlah ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel itu, apa firman Allah itu? Uskunu hadhil qaryah. Tinggallah kamu atau diamlah kamu di negeri ini. Ya Allah menunjuk suatu daerah, satu negeri supaya ditinggali oleh Bani Israel itu. Wa kulu minha kaitu syi'tum. Dan tinggallah kamu di situ dan makanlah apa saja yang dari situ sekehendakmu, sekemamu, sepuasmu. Nah, begitu. Ya biasanya buah-buahan yang ada situ itu. Lalu Allah memberitahu juga, wa qulu khitatun. Hendaklah kamu mengucapkan khitatun, itu di negeri itu nanti. Khitatun.
khitatun itu hanya bebaskanlah kami dari dosa gitu. Bebaskanlah kami dari dosa. Karena apa? Memang Bani Israel banyak berbuat dosa, ya gitulah. Lalu apa namanya? Bani Israel itu disuruh ini minta dibebaskan dari dosa. Disuruh mengatakan ucapan khitatun, nah begitu. Wadkhulul baba sujada. Nah, diperintahkan kalau kamu masuk ke negeri itu, hendaklah kamu itu ya membongkok ya, menghormati ya, di pintu melalui pintu gerbang itu menghormati sambil membungkuk ya. Tapi dasar orang Bani Israel itu ya orang yang nekat saja. Disuruh bongkok saja mereka itu jalannya sambil kesot, gitu loh. Itu ceritanya begitu. Kan penghinaan itu, hanya disuruh bongkok lalu jalannya kesot. Maksudnya kesot tahu. Ya, pantatnya melekat pada jalan itu, kakinya lalu berjalan ke depan sedikit-sedikit begitu itu kesot itu namanya. Disuruh bongkok kesot. Nah, Allah mengatakan kalau kamu sudah melaksanakan tadi itu, tinggal di situ ya toh, mau makan yang enak-enak, yang sehat-sehat sak kendakmu. Tapi kamu ndaklah mohon kita tuh mohon dibebaskan dari dosa. Kamu masuknya metu lewat pintu gerbang itu sambil membongkok. Nah, kalau kamu sudah berbuat demikian, nafir lakum khotiatikum. Kami akan menghapus semua dosa-dosamu, semua kesalahanmu. Nah, begitu. Allah menjanjikan begitu. Wasanazidul musinin, dan Allah itu kelak akan menambah pahala bagi mereka-mereka itu, yaitu pada waktu di surga mestinya itu. Karena ketaatannya mereka kepada Allah dalam melaksanakan perintahnya itu, ya bisa mau ditambah pahalanya begitu. Allah berjanji begitu. Dasar Bani Israel diperintah seperti itu, apa yang terjadi? Fabaddala alladzina dzalamu minhum qaulan ghairal ladzi qila lahum. Orang Bani Israel itu lalu mengganti yang dolim-dolim itu. Orang-orang Bani Israel yang dolim-dolim itu mengganti ucapan yang bukan dikatakan pada mereka. Tadi kan dikatakan suruh mengucapkan khitatun, bebaskanlah aku dari dosa. Tapi lalu diganti dengan hintatun. Tambah n, hintatun, itu artinya minta gandum. Nah, lucu kan? Disuruh minta ampun, diganti ucapannya lalu jadi minta gandum. Nah, itu kan melecehkan sekali itu dengan perintahnya Allah seperti itu. Lalu kalau setelah begitu, fa'arsalna alaihim rizza minas sama. Wah, sudah, lalu Allah menurunkan siksanya yang berupa ya dari langit itu bisa hujan batu pada waktu itu. Bisa saja hujan es atau apa dari langit. Entah apa itu angin kencang, entah apa, pokoknya itu dari langit lah, dari atas bumi siksa itu. Bima kanu yadlimun, disebabkan mereka itu berbuat dolim, menganiaya diri sendiri, ya begitu. Nah, disuruh ngomong khitatun jadi hintatun, itu kan menganiaya diri sendiri toh. Disuruh hanya bongkok lalu kesot, nah, itu kan menganiaya diri sendiri toh.